semuanya, perkenalkan nama saya Azara Kairnisa, NIM 25621113, kelas 1A dari jurusan dan prodi D3 Akuntansi. Jadi, di video kali ini saya mau ngobrol santai tentang satu alat di Excel yang sering banget nih dipakai buat ngerjain kerjaan akuntansi biar lebih cepat, yaitu VBA Excel. Banyak orang kira Excel cuma soal rumus, padahal ada satu fitur canggih yang sebenarnya bisa bikin Excel terasa kayak aplikasi sendiri. Penasaran nggak? Yuk, langsung kenalan. VBA itu singkatan dari Visual Basic for Application, berbasis peristiwa yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengotomatiskan tugas-tugas dan memperluas fungsi fungsionalitas aplikasi Microsoft. Sederhananya, VBA adalah bahasa pemrograman yang nempel di Excel. Kalau rumus cuma jalan di satu sel, nah VBA bisa ngatur seluruh Excel, mulai dari sheet, tabel, sampai tombol. Saya biasanya nyebut VBA itu kayak otak otomatis di balik layar. Kita bisa menyuruh Excel bekerja sendiri tanpa harus klik banyak hal. Cocok banget nih buat akuntansi yang kerjanya berulang-ulang. Di dunia akuntansi kan banyak nih aktivitas yang sifatnya repetitif. Misalnya input transaksi, update jurnal, sampai bikin laporan tuh. Nah, dengan VBA, pekerjaan yang biasanya makan waktu bisa jadi otomatis. Misalnya, isi formulir, simpan ke sheet. Terus, hitung total otomatis, rekap data dari beberapa sheet, generate laporan bulanan hanya dengan satu klik. Intinya, VBA itu asisten digital yang bisa bantu kita menghindari salah entry dan hemat waktu. Sering ada yang bingung nih, bukannya pakai rumus Excel sudah cukup? Sebenarnya, beda banget fungsinya. Kalau rumus Excel itu menghitung di dalam sel, jalan otomatis kalau datanya berubah. Tidak bisa melakukan aksi seperti buat baris baru atau bikin form input. Nah, sedangkan VBA itu bisa menjalankan aksi, misalnya tambah baris, pindah sheet, save data, bisa bikin tombol dan form, bisa melakukan banyak logika dalam sekali klik, bisa memvalidasi data sebelum disimpan. Kalau rumus itu alat hitung, VBA itu tukang yang menggerakkan semuanya. Nah, di sini saya bakal jelasin contoh pakai video tentang perbedaan antara rumus Excel biasa dan VBA Excel. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung gimana bedanya proses manual pakai rumus dan proses otomatis kalau pakai VBA. Pertama-tama saya mulai dari versi rumus Excel dulu. Di sini saya punya tabel transaksi penjualan. Kolom-kolomnya saya susun seperti ini. Di kolom A ada tanggal, kolom B nama produk, kolom C ada harga, kolom D ada penjualan atau jumlah, kolom E ada total. Untuk kolom D, jumlahnya saya isi manual sesuai berapa orang yang beli atau berapa unit yang terjual hari itu. Nah, supaya dapat total pendapatannya, saya masukin rumus Excel. Di baris pertama, totalnya saya hitung pakai rumus C3 dikali D3, yaitu harga dikali jumlah penjualan. Lalu hasilnya saya taruh di kolom E, tepatnya di sel E3 ya. Saya enter. Setelah itu, rumusnya saya tarik ke bawah supaya baris ikut kehitung. Cara ini bisa dipakai, tapi kalau datanya makin banyak atau saya nambah baris baru, saya harus cek lagi apakah rumusnya sudah benar. Jadi masih lumayan makan waktu dan bisa aja salah hitung kalau kurang teliti. Nah, sekarang saya masuk ke bagian VBA Excel-nya. Di sheet ini saya sudah siapkan tabel yang isinya tanggal, nama produk, harga, penjualan atau jumlah, dan total. Untuk kolom penjualan, sama seperti sebelumnya, angkanya saya isi manual sesuai berapa unit yang terjual tiap hari.
Bedanya di bagian ini saya tidak lagi pakai rumus manual seperti sama dengan C3 dikali D3 lalu ditarik ke bawah. Tidak. Saya pakai tombol hitung yang terhubung ke VBA. Begitu tombol hitung saya klik, nah VBA langsung bekerja otomatis. VBA akan membaca harga di kolom C dan jumlah penjualan di kolom D. Kemudian menghitung total pendapatannya dengan cara mengalihkan kedua nilai tersebut. Misalnya di baris ketiga, VBA otomatis melakukan perhitungan C3 dikali D3 dan hasilnya langsung muncul di kolom E3. Begitu juga baris berikutnya, semua dihitung otomatis tanpa saya harus tarik rumus atau cek satu-satu. Setiap kali saya tambahkan baris baru, VBA tetap bisa menghitung otomatis hanya dengan satu klik tombol hitung. Jadi saya tidak perlu takut rumusnya error atau tidak kebaca. Jadi di sini saya akan menambahkan baris baru yaitu tanggal 1 bulan 1 2026. Oke, sini saya akan menambahkan nama produk roti canai. Harganya tetap sama. Dan penjualannya semisalnya yang beli 12. Saya tinggal klik tombol hitung. Semua akan tertotal. Oke. Intinya, dengan VBA proses perhitungan jauh lebih cepat, lebih konsisten, dan nggak perlu rumus manual lagi. Cuman klik tombol hitung dan semua total penjualan langsung ke isi otomatis. Saya mau tunjukin cara otomatisasi input transaksi jurnal di Excel pakai VBA. Kerjaan yang biasanya manual dan makan waktu bisa jadi super cepat dengan sedikit coding. Di sini saya pakai user form untuk input transaksi dan juga tombol di sheet supaya saya nggak perlu buka VBA editor setiap kali mau input transaksi. Saya sudah buat tombol input transaksi di sheet jurnal. Kode yang membuat tombol ini memanggil user form adalah sebagai berikut. Nih. Sub buka form jurnal. Ini nama user form saya. Sau artinya buka. Ini saya simpan di module, bukan di user form. Jadi saat tombol di sheet diklik, nih diklik, ini akan menampilkan user form jurnal. Nih. Saat user form muncul, ada beberapa field yang harus saya isi, seperti tanggal transaksi, contohnya misalnya ini langsung, lalu kode akun, contoh 101 dan nama akunnya adalah kas. Lalu nominal di debit misalnya. Oke, saya juga mau ngejelasin kalau transaksi debit saya cukup isi debit dan kredit sebagai 0. Kalau transaksi kredit isi kredit dan debitnya 0. Oke. Kita isi 0. Lalu kita klik simpan. Nah, transaksinya berhasil disimpan ya. Lalu ketika saya klik bersih, otomatis yang saya isi tadi tuh hilang karena saya pencet bersih. Di sini saya akan menjelaskan kodenya atau codingnya yang bisa membuat program ini berjalan. Pertama kita masuk ke Visual Basic, lalu masuk ke user form. Oke. Di bagian ini dijalankan pertama kali form dibuka. Saya bikin array akun list untuk menyimpan kode akun dan nama akun. Lalu log for i menambahkan setiap kode ke CMD kode dan nama akun ke CMD akun. Jadi dropdown siap dipilih tanpa ketik manual. Lalu di bagian private sub CMD simpan, klik itu. Di bagian ini bagian inti, saya klik tombol simpan, maka program cek dulu apakah tanggal, kode, dan nama akun sudah diisi. Kalau kosong muncul pesan seperti berikut. Sebentar. Oke,
Oke, misalnya saya belum saya sengaja nih nggak input kode akun nih, terus saya langsung ke ini kas, misalnya debitnya 900. Terus di sini bakal ada peringatan kalau misalnya tanggal atau kode akun dan nama akun wajib diisi. Misal saya melewatkan field, lalu kita kembali ke user form tadi, CMD SIM, tentukan seat jurnal. Nah, di sini fungsi kode ini supaya ketika saya simpan dia otomatis masuk ke seat jurnal tadi, seat yang ini. Masukkan data ke seat secara otomatis, ini kodenya ya. Muncul pop transaksi berhasil sebagai konfirmasi. Lalu kita ke bagian privat sub CMD bersih. Tombol bersih ini fungsinya untuk mengosongkan semua field supaya saya bisa langsung input transaksi baru tanpa hapus manual biar nggak capek. Oke, ini dia contoh otomatisasi input transaksi jurnal di Excel pakai VBA, lengkap dengan tombol di sheet dan user form. Dengan sedikit coding, pekerjaan saya jadi lebih cepat, rapi, dan terhindar dari salah ketik. Kalian juga bisa kembangkan lagi, misalnya bikin tombol generate laporan arus kas otomatis dari data jurnal. Selamat mencoba. Oke, jadi itu sedikit pengenalan tentang VBA Excel, apa fungsinya, bedanya sama rumus, dan contoh simpel penggunaannya di akuntansi. Semakin sering dipakai, semakin terasa manfaatnya.